Kalau sebenarnya kita pas masa krisis itu kita jangan terlalu banyak baper. Kalau lu baper, lu itu akan sulit untuk keluar dari lingkaran krisis lu. Ya. Karena lu fokus terhadap perasaan lu bukan fokus terhadap solusinya. Hidup itu tuh selalu ada yang namanya masa terang, ada yang namanya masa gelap. Kalau di saat ini lu lagi di atas gitu, lu lagi oke semua, lu juga harus ngerti untuk lu saving, lu lakukan yang baik. Betul, juga betul. bersiap diri. Lu gak akan selamanya itu akan lancar. Ada masanya lu akan krisis aja gitu. Betul, kalian pas di titik nadir di mana lo orang ngerasa ini the lowest point of your life. Jangan pikir, lakukan. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Har, setelah kita bahas yang enak-enak di minggu sebelumnya, kali ini kita bahas yang Sedih-sedih ya? sedih-sedih. Nah, wah ini harus siapin tisu dulu nih, Bang. Kalau bahas yang sedih-sedih ya. Kalau tahu mau nangis, takutnya nggak apa-apa gitu. Keluarin aja. Nah, mungkin beberapa waktu terakhir ini kita banyak dengar PHK. Betul. Lalu juga ada krisis di Amerika, bahkan ada bank-bank gede juga yang bangkrut segala macam gitu ya. Dan kayak kedepannya ini banyak hal yang nggak jelas gitu. Juga kita dengar soal dedolarisasi gitu loh kayak. Betul. Jadi banyak efeknya kemana-mana gitu. Nah, jadi mungkin di antara kita itu atau mungkin yang nonton ataupun di luar sana banyak yang ada kemungkinan mengalami masa krisis. Betul. Gitu ya. Nah, ya namanya hidup ada waktu lu bersinar, ada waktunya lu lewatin lorong gelap lah. Gitu. Betul. Kalau orang bilang tuh masa panen sama masa kemarau panjang gitu ya. Nah, kali ini kita mau bahas mungkin pengalaman kita juga. Betul. Gimana kita lewatin nih waktu masa-masa krisis atau yang mungkin cerita-cerita yang mungkin pernah kita dengar. Betul. Nah, pertanyaan pertama langsung dari pengalaman lu sendiri, gimana lu lewatin masa krisis? Oke. Sebenarnya udah lama sih ya, dulu masa krisis terakhir gue ya. 9 tahun lalu, karena saya kelola duitnya juga gak bagus, saya juga ini apa macem. Saya maksudnya minus banyak banget gitu loh, maksudnya utang minus, dikejar-kejar sama debt collector gitu ya. Sumpah serapa debt collector sih kita udah sering denger ya. Pernah muda juga ya? Pernah. Ya intinya bukan begitu bayar hutang jangan bisa ya gitu ya, tit gitu maksudnya. Ya itu kita sempat ngalamin, tetapi jujur waktu itu saya ngerasa buntu, tidak ada jalan keluar. Saya cuma pikir mungkin saya akan jual aset saya satu-satunya, mobil saya. Jadi gak usah punya mobil, ya bayar utang beres gitu. Nah, waktu itu yang saya lakukan itu beberapa hal. Tetapi yang paling menurut paling membantu itu adalah mengakui kalau kita itu lagi sulit. Jadi kita hitung keuangan kita dengan baik. Kita tentukan berapa banyak yang bisa menyelamatkan kita. Maksudnya berapa banyak yang kita dapat bisa menyelamatkan kita. Jujur gitu. dengan diri sendiri. Maksudnya acceptance lah, menerima gitu. Jadi waktu itu saya hitung apa segala macam, saya cek bunganya aja sebelum itu kayaknya 4 juta bunganya doang, belum sama cicilannya gitu. Jadi saya pikir saya harus menghasilkan lebih banyak dari itu. Saya kerja lebih keras, saya lakukan lebih, saya banyak baca buku. Jadi dulu gak hobi baca, tiba-tiba jadi hobi baca. Terutama buku-buku motivasi ya. Kayak buku Anthony Robbins, Awaken the Giant Within. Dulu masih ingat banget. Jadi benar-benar ya kayak gitu-gitu itu membantu lah, jujur membantu. Ingat Tuhan ya. Ingat Tuhan. ingat ibadah ya. Ingat ibadah, rajin-rajin ke viara gitu ya. Pak Sanghyo pun bisa meneteskan air mata gitu. Jadi tapi pertama itu kita harus tahu kita itu minusnya berapa. Terus kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk itu. Terus ketiga itu kurangi semua pengeluaran. Jadi waktu itu gua masih ingat semua pengeluaran gua coba hold. Apapun itu. Kayak mau ganti handphone, mau apa gitu, itu semuanya gua tahan. Cuma satu pengeluaran yang gua lakukan itu pengeluaran bisnis. Jadi yang berhubungan dengan bisnis gua tetap keluarin. Tetap jalan gitu. Dan yang terakhir dulu gua salah sih, gua gak berani terus terang ke keluarga gua.
Sebenarnya gue juga bukan dari keluarga yang miskin-miskin banget sih sebenarnya. Jadi kalau terus terang sih sebenarnya beres aja. Cuma karena kita berpikir kita sudah dewasa, kita juga takut membebani mereka secara mental. Kita pikir ya udah kita jalani gitu. Nah, beberapa hal itu gak bisa langsung, tapi perlahan-lahan akan membaik. Jadi beberapa hal ini kita lakukan terus menerus. Jadi kita lakukan lebih. Jadi dulu itu walaupun gua gak ada duit, gua gak dibayar, tapi gua selalu lakukan lebih. Contoh kayak lebih sering servis orang lain, lebih sering lakukan lebih ke orang lain. Nah nanti nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka berikan kita lebih juga, gitu. Kayak maksudnya profit service yang lebih, profit apapun yang kita lakukan. Intinya gini, kita kan miskin bukan karena kita males, karena momennya nggak pas. Jadi kalau bisa kita lakukan lebih, gitu. Contoh kalau sehari kita biasanya pergi nyeles 4 jam, kita lakukan 8 jam. Kalau bisa 12 jam, gitu. Daripada di rumah gak ngapa-ngapain, mending ngobrol sama customer. Nah gitu. Itu semua sih bertumpuk segala macam. Itu. Nah setelah dari krisis, ternyata perlahan-lahan membaik tuh. Kayaknya butuh 3-4 tahun lah buat gua betul-betul keluar dari itu. Tapi kalau orang nanya, keluarga nanya, wah nggak berani ngomong, karena takutnya mereka khawatir juga. Jadi wah selalu ngomong, oke lah, bisa lah bertahan gitu. Tapi untungnya 3-4 tahun beres sendiri ya, beres sendiri. Nah ternyata setelah itu semua baru yang kita lakukan itu membawa kita ke tahap selanjutnya. Ternyata kita bisa menghasilkan lebih, nabung lebih gitu. Jadi pas krisis penting untuk pertama menyadari, kedua lakukan lebih, ketiga cut cost semua pengeluaran. Itu sih. Kalau lu sendiri mah? Waktu itu pernah ada masalah itu yang salah kelola sih, salah kelola keuangan. Akhirnya investasinya hancur. Lalu juga di saat yang sama itu income menurun. Nah sebenarnya itu tuh waktu itu juga lagi banyak cicilan, lagi banyak biaya. Akhirnya itu sih stres banget lah. Stres banget ya. Apa ya? Dari tabungan yang ada, gua pakai pelan-pelan menurun. Ya jujur sih mau ke teman juga apa ya? Gak enak sih. Ada sungkan juga. Ke keluarga juga takut keluarga khawatir. Ujung-ujungnya sih ya bertahan dengan yang ada sih. Tapi ada apa ya? Beruntungnya waktu itu ya gue juga apa adanya ke orang tua. Iya. Orang tua ada bantuin gue. Akhirnya ya bisa lewatin masa itu juga sih. Tapi ya apa ya? Dari masa-masa itu sih ya mungkin beruntung juga. Keluarga gue bisa support waktu itu. Iya. Kalau maksudnya gue di kondisi keluarga yang nggak bisa support ya mungkin berat juga. Berat banget sih. Memang cuman ya sebagian besar memang masih gue handle sendiri sih. Cuman ya ada sebagian kecil itu kebetulan orang tua gue bisa bantu kasih nafas lah. Betul. Bantu kasih nafas. Dan setelah itu lewat semua ya tentunya lebih oke. Tapi memang sih dari krisis ini ya banyak pelajaran sih. Maksudnya banyak banget yang kita menyadari kenapa kita bisa sampai di posisi itu. Lalu tentu gua juga bersyukur waktu itu kejadian tuh gua masih di posisi yang mungkin masih sendiri, belum married. Iya. Belum banyak tanggungan. Belum terlalu banyak yang apa ya, kepala yang harus gua tanggung gitu. Jadi masih gimana pun masih gua sendiri ya. Jadi masih bisa terhandle. Nah, ini nyambung ke pertanyaan berikut juga lah. Apa yang lu belajar dari masa krisis? Sebenarnya satu sih, kalau sebenarnya kita pas masa krisis itu kita jangan terlalu banyak baper sih. Karena kan kita ngerasa kayak, aduh ini keluarga bukannya bantu bikin tambah susah, ataupun temen bukannya bantu malah bikin menjauhi kita atau apa gitu. Nggak perlu terlalu banyak baper. Menurut gua sih ya wajar-wajar aja. Namanya kan semua orang punya prioritas hidup masing-masing. Jadi kalau seandainya kita pas sulit, kita minta bantuan orang terus orang nggak bantu, itu biasa. Betul, maksudnya itu kan haknya mereka ya. Dan juga menurut gua sih nggak usah terlalu berharap bantuan orang lain. Yang pasti ya lu lakukan apa yang lu bisa lakukan. Itu satu. Kedua, kalau lu baper, lu itu akan sulit untuk keluar dari lingkaran krisis lu.
Karena lu fokus terhadap perasaan lu bukan fokus terhadap solusinya. Lu fokus kayak terhadap, aduh ini orang kok bikin gua tambah susah, ini kok tekan gua, ini rasanya kok, itu semua dunia itu lagi against kita gitu loh. sama lu, betul, gitu. Lagi melawan kita gitu loh. Kayak apa namanya? Kayak universe ini mau bikin kita susah. Lu lakuin apapun kayaknya nggak pas gitu. Intinya kalau justru pas kayak gitu jangan pakai perasaan, pakai logis, pakai logika. Sulit banget. Pas dulu juga, wah gak bisa tuh tahun-tahun awal. Wah merasa bahwa wah gila ini makin kacau, semuanya makin parah gitu. Kayaknya semua orang gak ada yang bantu gitu. Ya simpel sih, kita juga gak kasih tahu mereka gimana mereka mau bantu. Maksudnya kalau kita ngomong logis sebenarnya logis-logis aja. Mungkin mereka kalau tahu mereka bantu. Gitu kan, kita juga gak kasih tahu atau apa gitu. Ya kita kasih tahu kalau mereka gak ada uangnya juga mereka gak bisa bantu. Jadi maksudnya jangan terlalu banyak baper, karena lu kalau fokus ke bapernya, lu gak akan fokus ke solusinya. Fokus ke apa yang bisa dikerjakan justru. Betul. Jadi, nah itu satu. Kedua, lakukan hal sekecil apapun yang bisa lu lakukan. Contoh, ambil contoh. Seandainya lu gak bisa ngapa-ngapain, bersihin rumah pun gak apa-apa. Tapi jangan lu cuma diem gak ngapa-ngapain gitu loh. Lu bersihin rumah, lu grooming, lu maksudnya kayak apapun yang lu lakukan gitu loh. Berpakaian rapi, kan gak usah bayar. Itu kan pakaian kan semua lu sendiri punya. Atau enggak nyuci baju sendiri kalau seandainya gak sanggup bayar laundry gitu loh. Hal-hal simple seperti itu bikin lu pede. Bikin lu pede step by step. Maksudnya lu rasa lu in charge, lu rasa lu bisa kontrol, lakukan sesuatu gitu. Kayak lu bersihin rumah, lu mikir kalau gak ada duit daripada makan di luar, masak dah. Pagi masak apa. Kalau gak ada duit bisa ketemu orang buat coba jualan ini, cobalah gitu. Maksudnya apapun lah, apapun. Jadi jangan berdiam diri, jangan cuma meratapi nasib, tapi lakukan sesuatu justru. Di saat kita lakukan sesuatu, nanti mindset kita berubah. Nanti itu pelan-pelan kita bertransformasi gitu loh. Kayak, oh ternyata gue bisa nih. Kayak contoh, banyak banget dengar orang krisis mulai jualan di rumah. Kayak jualan makan kue, apa. Ternyata sukses. Sampai sekarang malah itu bikin dia orang kaya. Ya kan maksudnya, ya karena mereka menolak untuk berdiam diri. Mereka pengen lakukan sesuatu. Gak usah malu. Contoh nih, dulu inget gak Monwa pernah jual cookies bikinan Wina, inget gak Sabango 35.000. Lu tahu gak itu cookies ya? Gua nge-bake-nya 2 jam loh buat Sabango, buat 35.000. Bayangin kamar gua sekecil apa, kita cookies terus harus puter, bakingannya ovennya segini, terus jualan Sabango. Untungnya si Desmond orang beli semua sih, semuanya nggak tahu ya enak apa enggak. Gue yakin sih bukan karena enaknya, karena ditawarin aja gitu. Maksudnya lakukan sesuatu sih. Jadi begitu dilakukan, wah merasa bisa loh dapat duit dari ini. Gue bisa lakukan hal lain juga gitu loh. Kayak wah coba yang lain, coba ini, coba itu. Dulu wah malah mau bikin itu parcel cookies apa gitu. Maksudnya ya kalau ngomong sekarang gila, wah sih gak bakal mau. Waktu lu lakukan sesuatu akhirnya jalannya mulai kebuka gitu ya. Betul. Mulai bisa pikir buat parcel dan segala macam. Cara mengubah mindset itu dengan fisik. Orang selalu pikir mindset itu diubah dengan mindset, gak bisa. Lu mindset udah tertanam, lu lakukan fisik, mindset lu ikut berubah. Contoh, kalau seandainya lu mau ubah mindset, ya lu lakukan gitu loh. Lu kayak pergi olahraga, pergi berproduktivitas, pergi ketemu orang, lu ngobrol, akhirnya lu dapet sesuatu gitu. Betul. Lu kalau seandainya lu cuma ubah mindset, lu cuma berpikir-pikir terus, gak bakal berubah. Lu harus lakukan sesuatu untuk ubah mindset. Makanya kenapa di masa krisis paling sulit itu bukan keadaannya, paling sulit adalah perasaan kita terhadap keadaannya. Itu sih. Kalau lu sendiri mah? Pelajaran di masa krisis itu banyak, tapi salah satunya yang paling penting itu ingat di hidup itu tuh selalu ada yang namanya masa terang, ada yang namanya masa gelap. Jadi kalau di saat ini lu lagi di atas gitu, lu lagi oke semua, lu juga harus ngerti untuk apa ya, lu saving, lu lakukan yang baik. Betul. Lu juga betul. Apa ya, karena lu bersiap diri, lu gak akan selamanya itu akan lancar. Ada masanya lo akan krisis aja gitu. Betul. Misal lu online shop, misalnya bisa aja barang yang lu jual itu nanti kedepannya nggak kepake lagi. Betul. Atau merek yang lu jual kena masalah. Betul. Indonesia tiba-tiba ada masalah apa, barang yang lu jual ini nggak bisa. Mungkin aja kita nggak pernah tahu kan. Artinya apapun yang saat ini posisi lu tuh, lu harus bersiap juga. Ya bukan berarti lu selalu dalam kondisi yang takut gitu sih. Tapi lu tuh juga tahu
hidup itu ya kayak roda berputar aja. Kadang lu oke, kadang lu enggak. Jadi waktu lu nanti di masa yang lagi kurang oke, lu tuh udah tahu. Ya lu juga gak terlalu lebay menanggapinya. Karena lu udah siapin juga gitu. Nah, jadi kita itu perlu tahu lah, itu satu. Lalu mungkin juga yang gua ngerasa ngebantu banget tuh ya punya lingkungan yang bisa mendukung juga. Jadi di waktu kita lagi susah, lagi krisis ya, kalau dari semasa kita lagi dulu kita udah prepare, kita juga banyak bergaul, banyak sharing, banyak berteman, nanti di masa-masa itu ya itu akan kepake banget. Karena ya teman-teman kita segala macam, lingkungan kita yang juga yang akan membantu kita juga buat naik lagi gitu. Jadi itu dua hal yang penting menurut gua. Nah, terakhir Har, buat orang yang lagi hadapi saat ini, kira-kira ada apa ya? Mungkin input lah ataupun pendapat. Menurut gua kalau kalian pas di titik nadir, dimana lo orang ngerasa ini the lowest point of your life gitu loh, maksudnya benar-benar udah di titik paling rendah dalam hidup lo, jangan pikir, lakukan. Just do it, kayak iklan salah satu itu Nike. Kenapa? Lu pikir gak ada solusinya, karena pikir itu gak akan menyelesaikan masalah. Lakukan sesuatu, apapun itu. Mau kita jadi kuli panggul, mau kita jadi serabutan, intinya lakukan sesuatu. Jangan lu cuma di rumah. Contoh nih, lu dipecat, utang di warung udah mentok gitu ya, lu udah gak bisa ngutang lagi, anak lu belum makan, istri juga udah gak ada beras, apa segala macam. Lu jangan lu pikir, lakukan aja. Contoh, lu kalau punya motor, udah daftar Gojek, jadi Gojek. Peduli amat orang bakal ngomong apa, peduli amat penghasilannya gimana, yang penting lu lakukan dulu. Nah, itu satu. Kedua, percaya sama gua, dekat dengan Tuhan kalian, itu penting. Kenapa? Pas kita lagi putus asa, kita itu butuh sebuah sosok di mana kita itu bisa bergantung. Dan kalau lu punya iman, keyakinan ya, lu itu bakal bisa melangkah maju lebih panjang. Contoh lah, bilang Desmond, Mon, kalau Jakarta jalan kaki ke Bandung nyampe gak? Mungkin Desmond mikir, gila lu Har, Jakarta jalan kaki dari Jakarta ke Bandung mana bisa nyampe, jauh banget. Terus gua bilang, lu tahu gak, banyak loh yang udah sampai ke Bandung jalan kaki. Desmond makin yakin. Nah, gua bilang, lu percaya sama gua, lu jalanin aja. 2 hari juga nyampe. Lu jalanin dulu, jangan lu pikir dulu. Selangkah demi selangkah, nyampe juga. Maksudnya gitu loh. Jadi kita punya iman bahwa suatu hari ini tuh akan berubah. Iya. Dan kalaupun nggak berubah nggak apa-apa. Yang penting kita udah lakukan sebisa mungkin dalam hidup kita gitu. Justru jangan terjebak kayak pinjol, ataupun ngutang, ataupun make obat-obatan terlarang. Jangan lari lah ibaratnya. Jangan lari gitu. Kita lakukan segala sesuatu. Yang penting hal sepele pun kita lakukan. Hadapi. Apapun itu kita kerjakan, tidak ada yang memalukan sih. Semuanya. Banyak kok orang yang dia di masa tersulit dalam hidup dia, titik nadir. Ada satu dia jualan online shop, dia jualan ciapo. Jadi pas masa Covid parah banget, dia jual ciapo. Makanan sehat. Makanan sehat gitu. Makanan sehat yang buat kayak orang yang hamil ataupun yang melahirkan gitu ya. Gila, sekarang kenceng banget. Dia sekali bayar endosan 70-80 juta pun santai aja gitu loh. Maksudnya omsetnya ngeri banget. Padahal waktu dulu mungkin udah titik nadir dalam hidupnya dia juga gitu. Maksudnya banyak nggak pernah tahu sih. Justru bisa jadi ini jadi kesempatan gitu. Betul. Justru kita harus berpikir apa yang coba dibentuk dalam hidup kita pas kita di titik nadir. Bisa aja kita memang diletakkan di dasar untuk biar naiknya lebih cepat. Kan nggak ada yang tahu gitu. Dan banyak kan belief kita yang terbentuk pas di titik nadir gitu. Jadi jangan putus asa, just do it, lakukan aja, perlahan tapi pasti. Yang penting bertahan hidup aja. Gitu. Kalau lu sendiri Man? Gue ingat ada satu cerita dari guru kita. Dia bilang hidup ini tuh kadang itu kita nggak tahu harus ngapain, terutama di masa-masa sulit. Dia kasih contoh, misalnya lu lagi di rumah, lu lagi mau keluar, lu mau nyebrang nih ke seberang situ, agak jauh lah ibaratnya. Tapi lu karena lu lagi di masa gelap, ini kayak lagi hujan, petir, lu nggak kelihatan apa-apa gitu. Yang lu punya cuma senter dan sebuah payung. Dan ya lu yang bisa lu lakukan,
ya lu jalan. Sambil lu lihat, lu center yang lu kelihatan aja dulu. Lu sambil lu jalan, lu bawa payung, lu nyebrangin pelan-pelan, lu jalan-jalan-jalan. Akhirnya lu akan sampai juga ke tempat yang lu mau tuju di seberang itu. Ya kadang-kadang ya di masa di hidup itu ya kita ya nggak tahu aja harus ngapain, nggak kelihatan. Tapi yang bisa kita lakukan, kita lihat apa yang kita punya sekarang, apa yang bisa kita lakukan, kita jalanin. Mungkin kesannya ngomongnya gampang. Sekarang gue bener-bener gak tahu harus ngapain. Ya, gue yakin semua orang mengalami itu sih. Tapi ya balik ke diri kita, apa yang bisa kita lakukan, kita yang nentuin sendiri juga sih. Mungkin sih itu. Ada tambahan? Itu aja sih ya. Oke, teman-teman. Kali ini kita topiknya tentang gimana bertahan di masa krisis. Ya, semoga dalam hidup kita gak perlu lah ya. Iya, kalau bisa gak usah lah. Kalau bisa, ya gak usah sampai krisis lah. Betul. Kita udah harus tahu, mungkin di saat-saat yang lagi kurang oke, ya kita udah mulai adjust. Betul. Jadi kita gak perlu ngalamin yang namanya masa krisis. Oke, itu aja dari kita. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh denger ini. Dan kalau mau kenal kita lebih dalam, bisa follow Instagram kita. Dan sampai ketemu di video berikut. Ya, thank you.